Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda kelas 3 semuanya? Yang sholih dan sholihah, semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu ya. Baik Anda semua, alangkah lebih baik lagi bila kita ingin belajar, kita mulai dengan membaca doa ya bersama-sama. Semoga yang berdoa Allah berikan dan ilmu yang bermanfaat. Baik, selanjutnya guru ada sebuah kisah. Kisah ini terjadi di zaman Rasulullah. Sekarang kalian simak ya. Ya, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah di mana orang ini bernama Abdullah bin Ummi Maktum, yakni sahabat Nabi yang tidak bisa melihat dengan indera penglihatannya alias buta sejak lahir. Nah, kemudian sosok istiqomah yang awalnya konon juga dikenal sebagai Umar atau Amr, tapi kemudian diganti Rasulullah menjadi Abdullah ini merupakan salah satu sahabat senior dan termasuk diantara as-sabiqunal awalun atau orang pertama masuk Islam. Ya, ini merupakan sepupu dari istri Rasulullah Khadiijah binti Khuwailid dari jalur ibu. Nah, suatu ketika Ummi Maktum ini pernah bertanya kepada Rasulullah. Beliau minta mengajukan dispensasi untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, sebagaimana layaknya laki-laki muslim balik lainnya, karena tidak adanya penuntun jalan baginya yang buta dan juga karena kesehatan yang terus-menerus menurun. Padahal rumahnya cukup jauh dari masjid. Abdullah bin Ummi Maktum berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki penuntun jalan untuk bisa mendatangi sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sementara mata saya buta dan kesehatan saya menurun. Padahal rumah saya cukup jauh dari masjid. Dengan kondisi seperti ini, apakah saya memiliki rukhsah atau keringanan bisa menjalankan sholat di rumah?" Ujar Abdullah bin Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan singkat, "Ya." Nah, demi mendengar jawaban Rasulullah atas pertanyaan tersebut, Abdullah bin Ummi Maktum langsung pamit kepada Rasulullah dan beranjak keluar. Tetapi tiba-tiba Rasulullah memanggilnya kembali. "Wahai Abdullah, apakah engkau mendengar seruan untuk sholat 5 waktu?" Tanya Rasulullah saat itu. "Kumandang azan ya Rasulullah." Abdullah bin Ummi Maktum balik tanya kepada Rasulullah. "Ya Abdullah," jawab Rasulullah. "Saya mendengar ya Rasulullah," jawab Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. "Kalau kau mendengar seruan sholat, yakni azan, saya tidak menemukan rukhsah atau keringanan buatmu. Jadi engkau harus tetap berusaha untuk mendatangi masjid dan sholat berjamaah bersama kita semua," jawab Rasulullah SAW. Mendengar jawaban Rasulullah yang jelas dan lugas, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu yang sedari awal sejati memang sudah membulatkan tekadnya untuk mengimani Islam secara sempurna, semakin bersemangat untuk istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu memang tidak bisa melihat apapun, termasuk jalan berbatu yang wajib dilaluinya untuk menuju masjid. Tapi telinganya tetap mendengar kumandang azan sebagai seruan untuk mendirikan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ya, begitu teman-teman, bagaimana perjuangan Abdullah bin Ummi Maktum tetap melakukan sholat berjamaah karena merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Saking mulianya sholat berjamaah ini. Jadi bagaimana teman-teman yang masih diberi Allah mata, telinga, dan kaki? Semoga makin semangat ya. Nah, kita mau ngebahas apa sih teman-teman? Iya, kita akan bahas lebih jelasnya tentang sholat berjamaah di Bina Ibadah kali ini di kelas 3. Kalian sudah siap mendengarkan? Mari kita belajar bareng-bareng ya. Ya,
Sholat berjamaah, tentu kalian tidak asing ya Anda semuanya tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu apa sih? Apa arti sholat berjamaah menurut kalian? Silakan, kalian boleh mencoba menjawabnya dulu. Oke, sudah ada yang mencoba menjawab? Ya. Sekarang kita ulas ya. Arti sholat berjamaah. Ya, sholat bersama-sama, betul. Kemudian sholat yang dipimpin oleh seseorang yang disebut imam. Ini imam, sedangkan yang mengikuti imam disebut makmum. Di belakang imam dan sebelah kanannya ini adalah makmum. Oke, sholat berjamaah sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2 orang, yakni seorang imam dan seorang makmum. Siapa yang tadi jawab ini benar? Oke, hebat. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah, kenapa ya sholat berjamaah? Ada yang tahu kenapa kita harus sholat berjamaah? Ya. Sholat berjamaah ada di sebuah hadis ya nak. Rasulullah SAW bersabda, artinya, sholat berjamaah melebihi keutamaannya daripada sholat sendirian 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pesan dari hadis tersebut adalah anjuran untuk melakukan sholat berjamaah karena memiliki keutamaan yang sangat besar ya daripada sholat sendirian, yaitu 27 derajat. Jadi bagaimana sholih dan sholihah semuanya? Pastinya pengen ya bertambah pahalanya. Apalagi lebih banyaknya dikalikan 27 derajat. Masya Allah. Oke, selanjutnya ya. Apa sholat berjamaah? Tentunya kalian sudah pernah melakukan sholat berjamaah ya. Baik itu di mana? Ya, di rumah, di sekolah, ya. Di mana saja selama tempat itu bersih dan suci. Ya, sholat berjamaah dapat dilakukan di mana saja, asal di tempat bersih dan suci. Seperti contoh, di rumah, mushola, dan di masjid, kemudian di lapangan. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah, apa hukum sholat berjamaah? Hukum sholat berjamaah di sini yang dimaksud adalah seberapakah ditekankan, ataukah bisa diwakilkan, ataukah bisa diberikan keringanan. Ya. Nah, kalau dalam sholat berjamaah, hukumnya adalah yang pertama, fardu ain. Fardu ain artinya adalah wajib, yang artinya bila menjalankan maka mendapatkan pahala, dan bila meninggalkan mendapatkan dosa. Dan ini didukung oleh menurut ulama Hanafiyah atau mazhab Hanabilah. Untuk selanjutnya ada yang berpendapat bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Maksudnya, fardu kifayah ini apabila sudah ada yang bisa mewakilkan, maka kita tidak perlu melakukannya. Sholat berjamaah tersebut ya. Ini merupakan pendapat dari Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Dan selanjutnya adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah adalah sunnah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan dan sangat dianjurkan agar tidak ditinggalkan. Ini hampir mendekati wajib ya nak, namun ini masih sunnah mu'akkadah, sangat ditekankan. Pendapat ini didukung oleh mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Nah, anak-anak semua, tapi kalau kalian melihat keutamaan sholat berjamaah, tentunya kalian ingin melaksanakannya bukan? Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya, ada tugas mengerjakan LK. Dan kirim tugasnya ke Bapak Ibu Walas ya. Tugasnya apa sih anak-anak semuanya? Ya, tugasnya adalah kalian mengerjakan LK seperti gambar berikut ini ya.
Jadi kalian nanti akan menggunting ya potongan hadis tentang keutamaan salat berjamaah, kemudian kalian tempelkan di sini dan kalian foto, kemudian kirimkan ke bapak atau ibu walas kalian. Jangan lupa artinya ditulis ya, Nak. Oke, sekian dari Bu Guru atas pelajaran hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup saja ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.